FIFA resmi merilis aturan baru untuk Piala Dunia 2026. Regulasi disiplin yang lebih ketat ini akan mulai diterapkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah turnamen. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan khusus di Vancouver. Dewan International Football Association Board, IFAB, berkumpul untuk menyempurnakan aturan permainan. Para pembuat regulasi sepak bola itu sepakat untuk memperketat sanksi terhadap perilaku yang dianggap tidak pantas di lapangan. Perubahan aturan ini berfokus pada upaya menekan tindakan diskriminatif. Pemain kini berisiko langsung diusir jika melanggar ketentuan yang sudah diperbarui tersebut. Dua jenis pelanggaran menjadi sorotan utama dalam regulasi baru ini. Tindakan menutup mulut saat berdebat masuk dalam daftar pelanggaran serius. Selain itu, aksi mogok bermain juga akan mendapat hukuman berat dari wasit. FIFA resmi mengubah aturan kartu kuning untuk Piala Dunia 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi agar para pemain kunci tidak mudah terkena sanksi larangan bermain di fase penting. Perubahan tersebut disahkan dalam rapat Dewan FIFA pada hari Selasa, 28 April 2026, kemarin. Regulasi baru itu selanjutnya akan diresmikan dalam Kongres FIFA di Vancouver, Kanada pada 30 April 2026. Turnamen edisi kali ini juga mengalami perubahan besar dari sisi format. Jumlah peserta diperluas menjadi 48 negara, dan babak gugur tambahan berupa 32 besar langsung diperkenalkan. Konsekuensinya, jumlah pertandingan meningkat dan risiko akumulasi kartu ikut bertambah. Ajang sepak bola terbesar ini dijadwalkan mulai bergulir pada 11 Juni. 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, akan menjadi tuan rumah bersama hingga pertengahan Juli. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Mickey van de Ven nampaknya bukan sekedar rumor semata. Setan Merah dilaporkan sudah mulai mendalami profil sang bek untuk diamankan di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan punya sejumlah agenda belanja di bursa transfer musim panas ini. Salah satunya adalah Setan Merah ingin menambah kedalaman sektor bek tengah mereka. Situasi ini dikarenakan dua bek tengah MU, Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt rentan terkena cedera. Sementara MU akan bermain di Eropa pada musim depan, sehingga mereka perlu menambah amunisi di sektor tersebut. Nama Mickey van de Ven dilaporkan masuk dalam daftar belanja Setan Merah. Dilansir The Telegraph, Setan Merah sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang bek. Mantan penyerang Liverpool, Michael Owen, memberikan saran menarik kepada Manchester United. Ia meminta Setan Merah mempertimbangkan untuk memulangkan Rasmus Højlund dan mempercayainya kembali. Owen percaya striker muda itu bisa tampil lebih tajam jika bermain di bawah arahan Michael Carrick. Rasmus Højlund, yang didatangkan dengan nilai transfer 72 juta pound sterling, sempat mengalami masa sulit di Inggris. Pada musim keduanya di Premier League, ia hanya mampu mencetak 4 gol. Situasi tersebut mendorong manajemen klub untuk melakukan perubahan di lini serang. Manchester United kemudian merekrut Benjamin Sesko pada bursa transfer musim panas. Kehadiran pemain baru itu membuat posisi Højlund perlahan tergeser dari tim utama. Akhirnya, Højlund dipinjamkan ke Napoli untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Di Italia, ia justru kembali menemukan performa terbaiknya dengan mencetak 10 gol di kompetisi domestik. Penyerang Manchester United, Benjamin Sesko memberikan dukungannya kepada Michael Carrick. Ia percaya pelatih berusia 44 tahun itu sangat layak untuk menjadi manajer permanen Setan Merah yang baru. Sejak awal tahun kemarin, Carrick kembali ke Manchester United. Ia dipekerjakan manajemen Setan Merah untuk menjadi pelatih caretaker hingga akhir musim ini sebagai pengganti sementara Ruben Amorim yang dipecat. Sejauh ini, Carrick menunjukkan performa yang apik sebagai manajer Manchester United. Ia berhasil mengangkat Setan Merah ke peringkat 3 klasemen sementara Premier League dan mereka berpeluang besar tampil di Liga Champions musim depan. Alhasil banyak pihak yang mendukung Carrick untuk diangkat sebagai manajer permanen Manchester United. Salah satu dukungan datang dari striker Setan Merah, Benjamin Sesko. Sorotan tertuju ke bangku cadangan Real Madrid saat tim itu ditahan imbang Real Betis, 1-1, dalam lanjutan La Liga akhir pekan lalu. Bukan hanya hasil pertandingan yang dibicarakan, tetapi juga sebuah momen yang tertangkap kamera televisi. Dani Carvajal, bek kanan senior Los Blancos, menjadi pusat perhatian setelah gesturnya dianggap menyindir rekan setimnya, Trent Alexander-Arnold.
Insiden ini terjadi di tengah perubahan peran yang signifikan dalam skuad. Di saat Alexander-Arnold mulai mengambil alih posisi utama, Carvajal justru mengalami penurunan menit bermain. Situasi tersebut memunculkan spekulasi baru mengenai dinamika internal tim. Barcelona mulai bersiap menghadapi era baru di lini serang mereka. Nama Julian Alvarez kini mencuat sebagai kandidat utama untuk menggantikan Robert Lewandowski yang diprediksi segera hengkang. Kepergian Lewandowski tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Penyerang asal Polandia itu dikabarkan akan pergi dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir. Situasi ini memaksa Blaugrana bergerak cepat di bursa transfer. Mereka ingin memastikan sosok pengganti yang mampu menjaga ketajaman lini depan tetap terjaga. Pilihan pun jatuh pada Julian Alvarez, penyerang Argentina yang tengah bersinar. Barcelona melihatnya sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan klub. Asa Manchester United untuk merekrut Aurelien Tchouaméni di musim panas nanti nampaknya bakal kandas. Real Madrid selaku pemilik sang gelandang ogah melepaskannya di bursa transfer yang akan datang. Tim berjuluk Setan Merah itu memang lagi getol berburu gelandang bertahan baru. Mereka memerlukan sosok gelandang top untuk menggantikan kepergian Casemiro di musim panas nanti. 2 pekan terakhir, nama Aurelien Tchouaméni cukup ramai dikaitkan dengan Manchester United. Kubu Setan Merah menilai gelandang andalan Real Madrid itu memiliki segala yang dibutuhkan untuk menggantikan Casemiro. Namun MU nampaknya harus mengubur impian mereka untuk memboyong sang gelandang di musim panas nanti. Real Madrid selaku pemilik Tchouaméni menolak untuk menjualnya dalam waktu dekat ini. Harry Kane mencatatkan rekor baru saat Bayern Munchen menghadapi PSG di semifinal Liga Champions. Striker Inggris itu mencetak gol pembuka yang mengukir sejarah pribadi di kompetisi tersebut. Gol tersebut lahir dari titik penalti setelah Luis Diaz dilanggar di dalam kotak terlarang. Kane dengan tenang mengeksekusi peluang untuk membawa Bayern unggul lebih dulu. Namun laga berjalan sangat sengit dan penuh drama dengan total 9 gol tercipta. Bayern akhirnya harus mengakui keunggulan PSG dengan skor tipis 5-4 di Parc des Princes. Meski kalah, Bayern masih memiliki peluang untuk membalikan keadaan di leg kedua. Pertandingan berikutnya akan digelar di Allianz Arena dengan dukungan penuh supporter tuan rumah. Luis Enrique membawa PSG meraih kemenangan penting 5-4 atas Bayern dalam leg pertama semifinal Liga Champions, Rabu, 29 April 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini juga mengantarkannya mencatat rekor baru di kompetisi elit Eropa tersebut. Pertandingan berlangsung sengit dan menjadi salah satu duel paling menarik di fase ini. Kedua tim saling berbalas gol hingga menghasilkan total 9 gol sepanjang laga. Kemenangan ini membuat PSG memiliki modal berharga menuju leg kedua. Mereka kini berada di jalur untuk kembali melangkah ke final dan mempertahankan gelar. Di sisi lain, Bayern masih memiliki peluang untuk membalikan keadaan. Tim asuhan Vincent Kompany tetap percaya diri jelang leg kedua di kandang. Vitinha mengakui PSG seharusnya bisa menjaga keunggulan besar saat menghadapi Bayern Munchen di semifinal Liga Champions. PSG menang tipis 5-4 pada leg pertama yang berlangsung di Parc des Princes, Rabu, 29 April 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut berjalan sengit dengan total 9 gol tercipta sepanjang laga. PSG sempat unggul 3 gol sebelum Bayern memperkecil ketertinggalan di akhir pertandingan. Bayern Munchen menunjukkan perlawanan kuat meski tertinggal jauh. Hal itu membuat PSG hanya membawa keunggulan 1 gol menuju leg kedua. Vitinha tetap melihat hasil tersebut sebagai modal penting. Namun, ia menilai timnya seharusnya mampu mempertahankan keunggulan lebih baik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.